Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Menjadi satu-satunya acara parade yang pertama kali digelar di Bikini Bottom, sudah pasti bahwa acara tersebut tidak dijaga dengan keamanan yang sangat ketat, dan bahkan karena adanya acara parade tersebut yang memiliki celah keamanan di dalamnya, hal ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Plankton yang akhirnya berhasil mencuri formula resep rahasia Krabby Patty dan telah mengetahui satu komposisi resep pada formula tersebut. Ya, untuk pembahasan alur cerita episode yang akan kita bahas pada video ini berjudul SpongeBob on Parade yang ada di season 13 ya guys. Penasaran dengan bagaimana keseruan dari acara parade yang diselenggarakan di kota Bikini Bottom dan bagaimana kelanjutan cerita dari Plankton yang akhirnya berhasil mencuri formula resep rahasia Krabby Patty ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode SpongeBob on Parade yang bercerita tentang acara parade di kota Bikini Bottom yang berujung dicurinya formula resep rahasia Krabby Patty oleh Plankton. SpongeBob on Parade merupakan episode dari season 13 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Episode ini ditulis ceritanya oleh Cas, yang juga sebagai penulis cerita dari episode Ma and Pa Big Hurrah yang sebelumnya sudah pernah admin buatkan konten alur ceritanya. Walaupun Cas dikenal sebagai penulis episode pada kartun SpongeBob yang selalu membuat cerita creepy dan disturbing, seperti beberapa episode yang pernah ia tulis pada season 10 sampai dengan season 12, namun pada episode SpongeBob on Parade yang ada di season 13 ini sama sekali nggak ada unsur creepy-nya. Dan bahkan episode ini bisa dikatakan sangatlah friendly. Nampaknya si Cas ini sepertinya sudah tobat ya guys, karena mungkin juga ia sudah kapok untuk menulis cerita creepy lagi yang sangat nggak disukai para fans SpongeBob. Untuk alur cerita episode SpongeBob on Parade, ceritanya itu bermula dari adegan yang menampilkan suasana Krusty Krab pada malam hari ketika restoran tersebut yang ingin tutup. Lalu SpongeBob pun yang sedang menyapu halaman depan Krusty Krab untuk bersih-bersih ini dikejutkan dengan kedatangan seorang tukang penempel poster yang baru saja ingin menempelkan posternya di depan Krusty Krab. Lalu secara tak terduga muncul kehadiran Tuan Krab yang membentaknya untuk tidak boleh menempelkan poster tersebut di restorannya ini. Karena telah dibentak oleh Tuan Krab, si ikan tukang penempel poster ini pun sedikit merasa kesal. Lalu ia pun melampiaskannya dengan menempelkan semua posternya tersebut di seluruh badan Tuan Krab dan kemudian ia langsung bergegas untuk kabur. Melihat banyaknya poster yang tertempel di seluruh tubuh Tuan Krab, SpongeBob pun memberitahu Tuan Krab bahwa isi dari poster tersebut adalah ajakan untuk datang ke acara parade kota Bikini Bottom yang diselenggarakan besok. Lalu Tuan Krab yang mendengar informasi tersebut pun merasa tidak tertarik dikarenakan ia tidak pernah ikut marching band semasa berada di Angkatan Laut dahulu. Tetapi kemudian SpongeBob kembali menyarankan bila Krusty Krab bisa ikut acara parade kota Bikini Bottom, hal itu dapat sangat menguntungkan dikarenakan bisa mempromosikan Krusty Krab secara gratis. Langsung tergiur dengan segala sesuatu yang gratis, Tuan Krab pun seketika langsung setuju untuk mengikuti acara parade kota Bikini Bottom ini dengan arahan dari SpongeBob yang menyarankan untuk membangun sebuah kendaraan hias yang bertemakan Krusty Krab. Melihat Squidward yang baru saja keluar dari Krusty Krab untuk segera pulang ke rumahnya, seketika Tuan Krab pun menyuruh Squidward untuk ikut serta dalam acara parade kota Bikini Bottom dengan dirinya beserta SpongeBob yang disuruh oleh Tuan Krab untuk membuat kendaraan hias Krusty Krab. Sudah pasti akan menolak ajakan Tuan Krab tersebut, akan tetapi tak disangka ketika Squidward diamanatkan sebagai desainer oleh Tuan Krab untuk mendesain kendaraan hias Krusty Krab, seketika Squidward pun tertarik dan ia juga menanyakan berapa budget yang diperlukan untuk membuat kendaraan hias tersebut. Namun Tuan Krab dengan santainya malah menjawab bahwa tidak ada budget yang harus dikeluarkan untuk membuat kendaraan hias ini. Dan Tuan Krab juga menyuruh Squidward untuk menggunakan imajinasinya sambil kembali ditampilkan efek kemunculan pelangi seperti yang ada pada episode Idiot Box untuk mereferensikan sebuah imajinasi. Lalu akhirnya dengan imajinasi yang ia pakai, Squidward pun menggambar desain dirinya sambil memainkan klarinet, dan setelah itu ia menyerahkan hasil desainnya tersebut kepada SpongeBob yang kembali ia suruh untuk membuat kendaraan hiasnya. Sementara itu Squidward yang lepas dari tanggung jawabnya ini malah asik ingin bersantai di kursi
kursi pantainya, yang akhirnya malah berujung dengan dirinya yang terjepit di kursi pantainya tersebut. Di sisi lain, SpongeBob yang disuruh untuk membuat kendaraan hias Krusty Krab dari desainnya Squidward ini pun langkahnya terhenti tepat di depan pembuangan sampah Krusty Krab, dengan ia yang menggunakan imajinasinya telah berhasil mengakali tumpukan sampah tersebut sebagai material yang ia pakai dalam membuat kendaraan hias Krusty Krab. Sampai pada keesokan harinya di pagi hari, Squidward yang sedang tertidur pulas di kursi pantainya ini pun dibuat terkejut dengan tatapan muka SpongeBob yang mengabarkan bahwa kapal hias Krusty Krab yang ingin mereka pakai di parade kota Bikini Bottom ini pun sudah jadi. Dan ketika melihat hasil dari kendaraan hias Krusty Krab ini, Squidward pun berkomentar kenapa SpongeBob tidak membuat sesuai dengan desainnya. Lalu SpongeBob pun menjawab bahwa desainnya Squidward tersebut sudah ia tempel juga di salah satu replika Krabby Patty. Dan hal terpenting menurut SpongeBob adalah menambahkan elemen penting dari Krusty Krab seperti membuat ornamen botol formula resep rahasia Krabby Patty-nya, dengan yang secara tak terduga ternyata SpongeBob memasukkan kertas pada botol tersebut dengan kertas formula resep rahasia Krabby Patty yang asli. Mendengar adanya formula resep rahasia Krabby Patty, secara misterius Plankton yang sedang berada di Cambucket pun diam-diam ternyata yang memantau aktivitas SpongeBob dan Squidward melalui CCTV-nya. Dan ia juga akhirnya ingin mengikuti acara parade kota Bikini Bottom ini untuk mencuri formula resep rahasia tersebut. Hingga ketika acara parade kota Bikini Bottom ini telah dimulai di Jalan Raya Bikini Bottom, dengan didampingi oleh pembawa acaranya adalah si ikan jurnalis Bert Perskin dan Raja Es Krim. Acara tersebut pun disambut meriah oleh para warga Bikini Bottom yang merasa takjub ketika menyaksikan parade grup marching band yang dikomandoi oleh Pearl yang telah berhasil membentuk berbagai macam koreo seperti bentuk bunga Bikini Bottom, ubur-ubur, hingga persegi panjang, dengan para personil ikan anggotanya ini yang bisa saling membelah bentuk untuk menghasilkan klon personil ikan anggota yang baru. Parade grup marching band telah usai, kini dilanjut dengan parade perkumpulan geng tanpa otak atau Empty Height Society yang menabrakkan kapal yang sedang mereka kendarai ke arah para penonton parade tersebut hingga semuanya pun menjadi kacau berhamburan. Selesai dengan parade yang dilakukan perkumpulan geng tanpa otak, barulah acara parade kendaraan hias akhirnya dimulai, yang dimana untuk kendaraan hias yang pertama kali tampil adalah kendaraan hias dari tempat gymnya Larry. Lalu ada juga kendaraan hias dari sekolah mengemudi kapalnya Nyonya Puff, serta terdapat juga kendaraan hias berupa rumah batunya Patrick sambil Patrick yang tertidur pulas di atas sana. Kemudian yang mengejutkan, ternyata ada juga kendaraan hias dari Bubble Bus yang menumpang invisible boot mobilnya Mermaidman dan Barnacle Boy, yang seharusnya Mermaidman dan Barnacle Boy itu statusnya sekarang masih tertidur pulas di dalam tabung kapsul pada laboratorium di panti jompo Shady Shoals, dikarenakan kedua pengisi suara dari karakter ini yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya ada juga kendaraan hias berbentuk kaki dari karakter figuran bernama Fred yang sesuai dengan ciri khasnya yang selalu mengucapkan my leg atau kakiku. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu, akhirnya muncul juga kendaraan hias Krusty Krab dengan formasi berupa SpongeBob yang berdiri paling depan di tempat pemanggang patty, lalu Squidward di dalam replika Krabby Patty untuk mengemudikan dari dalam kendaraan tersebut, serta Tuan Krab yang duduk di atas botol formula resep rahasia Krabby Patty. Dikarenakan kendaraan hias yang selama ini ia tunggu sudah muncul, Plankton yang dari tadi selalu memantau gerak-gerik dari kendaraan Krusty Krab pun secara tak terduga ia menyelinap masuk ke acara parade kota Bikini Bottom ini dengan kendaraan hiasnya berupa replika dirinya sambil tertidur tengkurap dan tangannya yang mengepal, dengan secara kecepatan penuh langsung menghantam kendaraan hias Krusty Krab dari belakang, sehingga aksi yang dilakukan oleh Plankton ini pun berakibat pada insiden di mana Squidward yang tidak sengaja telah tersiram minyak panas dari tempat pemanggangnya SpongeBob yang tumpah mengenai dirinya hingga membuat dirinya pun kini berubah menjadi cumi goreng crispy. Lalu dikarenakan cumi goreng crispy Squidward ini menarik perhatian para penonton, hal itu pun secara tak terduga malah berujung dengan dimakannya Squidward ketika dalam wujud cumi goreng crispy-nya ini oleh salah satu anggota dari perkumpulan Empty Height Society. Kayaknya emang bener ya guys, para warga Bikini Bottom ini kelakuannya emang rada-rada semua. Kayaknya memang juga benar deh teori kalau mereka semua itu adalah kanibal. Well, oke, balik lagi ke cerita. Nah, kendaraan hias Krusty Krab yang telah dihantam oleh kendaraan hias Plankton dari belakang ini juga berdampak pada tersenggolnya kendaraan hias Krusty Krab, hingga membuat hal itu pun kemudian berujung dengan kendaraan hias Krusty Krab yang menyenggol kendaraan lainnya, hingga terjadi kekacauan pada acara parade kota Bikini Bottom ini dikarenakan semua kendaraan hiasnya yang telah hancur. Lalu karena dirasa telah berhasil membuat kekacauan pada acara parade tersebut, Plankton akhirnya memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan terakhirnya ke arah
kendaraan hias Krusty Krab dengan pukulan yang dilancarkan oleh kendaraan hiasnya ini. Namun ketika ingin menonjok botol formula resep rahasia Krabby Patty, seketika kendaraan hias Krusty Krab yang sedang oleng pun menumpahkan minyak panas yang dilintasi oleh kendaraan hias Plankton hingga membuat kedua kendaraan hias tersebut pun akhirnya saling hancur bertabrakan. Tetapi untungnya, kertas dari formula resep rahasia Krabby Patty ini pun keluar dari botolnya dan langsung digenggam oleh kendaraan hiasnya Plankton. Sayangnya, ketika baru saja ingin merayakan kemenangannya tersebut karena telah berhasil mencuri formula resep rahasia Krabby Patty, tiba-tiba Plankton pun dikejutkan dengan kehadiran kendaraan hias terakhir yang belum tampil, yaitu adalah kendaraan hias berupa replika bensin dan juga korek api yang tepat mengarah mengenai posisi kendaraan hias Krusty Krab pada saat itu. Sampai semua kendaraan hias ini pun akhirnya meledak dan membakar juga kertas yang berisi catatan resep rahasia Krabby Patty itu juga. Namun atas terbakarnya formula resep rahasia Krabby Patty yang sudah hangus semua ini, pada akhirnya Plankton pun masih bersyukur dikarenakan dirinya yang seenggaknya telah berhasil mengamankan secuil komposisi dari resep rahasia tersebut yang tertulis salt atau garam pada kertasnya ini. Sehingga Plankton pun tidak menyesali atas tindakannya tersebut dan telah bangga atas keberhasilannya yang telah mengetahui satu komposisi bumbu dari formula resep rahasia Krabby Patty ini. Lalu kemudian cerita dari episode SpongeBob on Parade pun akhirnya berakhir dengan adegan closing acara parade kota Bikini Bottom tersebut yang dibawakan oleh ikan jurnalis Perskin dan Raja Es Krim. Dengan kelakuan Raja Es Krim yang secara diam-diam telah menaiki tubuhnya Nyonya Puff dalam bentuk balon ini hingga mereka berdua pun terbang ke atas langit. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode SpongeBob on Parade. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu seru dan sangat friendly. Dikarenakan dalam episode ini hampir memunculkan semua karakter utama lainnya. Ditambah, akhirnya kita bisa melihat juga ekspresi bahagia Plankton yang telah berhasil mencuri formula resep rahasia Krabby Patty, meskipun resep tersebut hanya berisikan satu komposisi bumbu dalam secuil kertas. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si celana kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan fokus membahas episode yang ada di season 13 saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.